Bang, gue sapa-sapa dulu ya. Ya boleh silakan. Ya, salam teman-teman yang baru bergabung, salam. Thank you yang sudah tap layar ya. Thank you teman-teman. Udah belum? Sudah. Saya kasih tahu teman-teman ya, kalau tiba-tiba akun saya rungkat, jangan dibilang kabur, ya. Itu di report. Nanti saya pakai akun cadangan lainnya. Jadi ini perhatian juga. Mungkin Joseph juga kalau tiba-tiba rungkat, jangan dibilang Joseph kabur, mungkin akunnya di report ya. Kita komitmen. Oke Joseph? Iya. Yeah. Oke, jadi kalau misalnya Joseph tiba-tiba hilang, itu kita nggak memframing kabur, mungkin di report. Begitu juga sebaliknya. Joseph, mirip orang Arab, oi. Saya keturunan Arab. Waduh, keturunan Arab. Aku keturunan ini, Yehuda. Samaria kali? Bukan, Yehuda saya. Ntar ya, gua mau cek di YouTube ini. Suara bagus enggak? Lagi ada itu bang, lagi ada orang itu apa renovasi apa gimana? Enggak, belakang sama samping saya itu mebel. Jadi ya, mohon maaf ya, mebel. Jadi setiap hari, makanya saya pakai soundcard. Cuma kalau HP ini pakai soundcard, suaranya kecil. Harus pakai ini. Kalau ini HP Samsung, nggak ada jack 3,5-nya. Saya rasa suara saya sangat terdengar dengan jelas ya. Kalau dari aku sih jelas. Kalau dari aku jelas. Baik, Joseph. Ayo kita pemanasan dulu, Sep. Iya, Mes. Soalnya belum ada yang nonton ini. Yang nonton baru 20 nih. Baru live soalnya. Oh, ini di invite nih. Accept. Iya, kita biar banyak yang tap-tap layar, biar room kita kuat, begitu ya. Oh gitu. Iya, makanya saya ajarin kamu, Sep. Ayo teman-teman, tap-tap layar. Para Sultan, jangan diam saja. Joseph, bahas skripsi apa, Sep? Katanya ngurus skripsi. Kamu katanya ngurus skripsi. Sudah bab berapa? Sudah bab 3. Mau ke bab 4. 3. Apa judul skripsinya? Oh, kalau gue kasih tahu nanti ketahuan. Pokoknya tentang kualitatif lah. 3 variabel lah. Oh gitu. Oke lah. Ketahuan kenapa, Joseph? Aku aja. Nama asliku Endang Sunandar, pengacara muda. Insya Allah nanti terkenal seperti Hotman Paris. Doakan teman-teman ya. Karena tidak selamanya saya berdebat di dunia lintas agama. Nanti akan berdebat di ruang sidang. Bahkan itu keseharian saya. Hai. Teman-teman yang di YouTube, bagaimana suara saya teman-teman yang di YouTube? Gak enak banget suara mesin ya, mohon dimaklumi ya. Pakai kacamata, Wah, gantengan saya kalau pakai kacamata, Joseph. Ayo guys, tap layar guys. Yang Sultan silakan kirim Paulus. Oke, Sep, sabar Sep ya.
Sep, biar kamu nggak tegang ya, tegang banget. Aku doakan kamu dulu ya, Sep ya. Nanti kamu juga boleh doakan saya sesuai dengan keyakinanmu. Semar Badranaya. Baik, saya berdoa dulu, Sep ya. Nanti biar pas timernya selesai langsung kita diskusi. Kamu mau duluan doa atau aku? Aku aja dulu ya. Baruk Hasem, Baruk Ata, Adonai Elohenu, Melek Haolam, Hi Adonai Elohenu, Hu Elohai Ha Elohim. Segala puji hanya bagi milik Allah. Ya, Elohenu, Melek Haolam, yaitu Tuhan alam semesta, Raja alam semesta. Hi Adonai Elohenu, Hu Elohai Ha Elohim. Tuhan kami adalah Allah yang Maha Esa, Tuhan yang benar dari segala apa yang mereka persembahkan, dari sebagaimana apa yang mereka sembah, dari apapun yang mereka pertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kami adalah Elohe Abraham, Tuhan kami adalah Tuhan Ibrahim, Elohe Yismael, Tuhan kami adalah Tuhan Nabi Ismail, Elohe Yishak, Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ishak. Elohe Moshe, Tuhan kami adalah Tuhan yang disembah oleh Musa. Elohe Aaron, Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Harun. Elohe Yeshua Hamasiah, Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Yesus Kristus. Elohe Ruaha Ahmad Muhammad Salam, dan Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia berkat-Mu yang melimpah ruah, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Boleh kiranya adinda saya Joseph Stefanus ini suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Banyak pribadi yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Banyak pribadi yang dipanggil, tetapi sedikit sekali yang terpilih. Boleh kiranya Tuhan jamah, Tuhan perbaharui, Tuhan lawat Joseph ini menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dah, ya gantian ya, saya berdoa ya. Ya, silakan. Jangan berisik ya, seperti saya tadi tidak berisik. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Bismillah, bol ibn warhul kudus al ilahi wahid. Mari kita berdoa. Abana allazi fis samawati, liyataka tasismuka, liyati malakutuka. Al-ilahi wahid. Cukup doa saya. Terima kasih Joseph ya. Baik, mari kita berdiskusi Joseph. Betul. Ya? Iya. Oke, mana wajahmu? Tunjukkan pesonamu. Nanti kalau misalnya lagi nunjukin data saya nggak bisa open cam ya, karena maksudnya nggak bisa on cam muka saya. Karena nanti iya, tahu sama saya juga kalau nunjukin data yang nggak mungkin open cam. Tadi saya lagi doa di mute ya. Apa Joseph? Tadi saya lagi doa katanya di mute. Ya, saya mohon maaf ya karena kamu menampilkan video orang, nanti saya kena banned YouTube saya, kena copyright. Kecuali kalau kamu berdoa tanpa video. Ya, soalnya kamu nunjukkan video orang lain, nanti YouTube saya kena copyright. Paham ya, mohon maaf ya. Kecuali kamu seperti saya nggak pakai video baru. Kalau mau diulangi nggak apa-apa, tapi jangan nampilin video.
Nggak saya mute kalau nggak pakai video. Mau diulangi? Nggak perlu, karena doa itu tidak perlu diulang-ulang. Ya sudah, jadi saya juga mohon maaf karena kamu menampilkan video orang lain, nanti saya kena copyright. Sebenarnya ya nggak apa-apa, sebenarnya sih nggak make sense sih, harusnya yang sekalian aja dimatikan kamera saya, karena kan di kamera itu tetap kelihatan kan, yang dinotis sama TikTok tuh di layar bukan suara, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Apapun itu permasalahannya ya saya nggak jadi masalah sih, saya nggak. Ya. Siap Joseph? Iya. Oke, kita mulai waktunya. Terima, saya ngomong, kamu diam. Begitupun sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsep ketuhanan di dalam Islam seirama, senada sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Toha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani annallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya aku. Pak budeni wa aqimis shalah. Maka dirikanlah salat li zikri untuk mengingat aku. Konsep ketuhanan di dalam Islam sangat jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jelas. Tuhannya satu, tidak seperti Tuhannya Joseph. Tuhannya Joseph, firman menjelma menjadi manusia, sedangkan tidak pernah ada Yesus mengatakan firman menjelma menjadi manusia. Tritunggal tidak pernah diajarkan oleh Musa. Kalau orang Kristen menyembah Roh Kudus, Musa tidak pernah kenal dengan Roh Kudus. Ya, Kejadian 1 ayat 2, ternyata Ruah Elohim itu adalah perempuan, Roh Kudus itu perempuan kalau menurut Kejadian 1 nomor 2, tapi roh kebenaran yaitu Nabi Muhammad itu laki-laki. Dan lebih parahnya lagi, Joseph ini kalau dalam Katolik, saya banyak teman Protestan. Mohon maaf Joseph ya. Katolik itu memperberhalakan Bunda Maria. Kalau di dalam gereja Protestan tidak ada doa novena. Kamu tahu esensi dan hakikat doa novena itu menyembah kepada Bunda Maria. Saya tunjukkan datanya kepada Anda. Perhatikan ini Joseph ya. Novena 3 Salam Maria. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu dalam kesulitanku ini. Jangan hendaknya engkau meninggalkan aku, sebab aku yakin engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara yang sulit, yang sudah tidak ada harapan. Engkau tetap menjadi pengantara bagi putramu. Tuh, bahkan Bunda Maria ini bisa menolong, disembah oleh orang Katolik. Makanya orang Protestan mengatakan Katolik adalah memberhalakan Bunda Maria. Karena ada Goa Maria di gerejanya. Atau terpisah seperti di Kuningan Jawa Barat di Cigugur ada doa Goa Maria. Di dalam gereja Protestan tidak ada. Jadi konsep ketuhanan di dalam Kristen ini tidak ada sebuah konsensus. Kalau kamu tanya umat Islam, marrobbuka, siapa Tuhanmu? Allahur Rabbi, Tuhanku itu adalah Allah. Tapi Kristen, bagaimana dan seperti apa Tuhannya? Jangankan kamu membahas Bunda Maria. Sekarang saya tanya, di mana di dalam perjanjian, bukan perjanjian baru, di mana di dalam Torah, Sefer Beresit, Semot Vaikra, Bamidbar, Devarim, ada firman Tuhan yang mengatakan, Payomer Elohim anahnu Aba Pehaben Peruah Hakodes Eloheha. Kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan kalian. Cari sampai dunia kiamat. Tidak pernah Musa mengenal Roh Kudus. Apalagi dipertuhankan.
Tertulis di dalam 5 kitab Musa saja, Roh Kudus tidak ada. Tunjukkan kalau Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah kalau ada. Kenapa kalian menyembah Roh Kudus? Roh Kudus itu Jibril. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kamu memahami tentang konsep Tritunggal? Di mana dalil Tritunggal di dalam Bibelmu? Tolong jelaskan. Joseph, kasih sukacita, damai sejahtera. Kamu jangan terlalu tegang menghadapi saya, Joseph, ya. Jangan terlalu tegang, hadapilah kebenaran firman Tuhan, Joseph. Jelaskan konsep ketuhananmu dan apa saja yang saya pertanyakan, tolong kamu ulas, tolong kamu jawab. Terima kasih atas kesediaanmu berdiskusi dengan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Joseph adekku, evangelis terkemuka di dunia, evangelis Yonatan Nandar, haturkan terima kasih. Wah, kalah aku. Kalah PK, teman-teman muslim mana nih? Joseph, waktu siap ya. Jangan tegang lah Joseph, aku gak edat, biasa coba senyum, gitu. Tegang banget Joseph. Silakan Sep, aku diem Sep. Kamu masih di mute itu, dibuka mute-nya. Kamu masih mute. Kita berbicara mengenai teologi, konsep teologi, tetapi yang dibahas dari tadi Mariologi. Ini evangelis model mana ini? Tapi tadi sebelum saya mau bahas argumentasi saya nanti dengan substansi dan juga data, dari tadi kan dia nyerocos saja gitu kan. Ngomong Roh Kudus itu Jibril di akhir. Roh Kudus itu Jibril, siapa yang menyembah Roh Kudus? Oh ternyata Roh Kudus itu bisa jadi belah dua ya Nanda? Amuba ya? Tadi di awal katanya Roh Kudus itu Muhammad, laki-laki. Di akhir bilang Jibril. Wah Nanda, pengacara mana yang bisa lolos kamu? Tes psikologi, bisa ada dua kepribadian berbeda di sini. Tadi menjelaskan Roh Kudus itu Muhammad, tiba-tiba Roh Kudus Jibril. Urusan kamu ya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang Maria, tadi saya di akhir mendengar mana tunjukkan orang Yahudi atau dalam perjanjian lama menyembah Memra atau menyembah firman atau apalah gitu ya. Pertanyaan kamu tuh aneh-aneh. Oke, kita buka di sini datanya. Saya flip kamera dulu. Tadi kita flip kamera dulu ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang saya tidak pakai ini ya on cam dulu karena agak ribet nih laptop saya. Oke, di sini web Sefaria ya. Ini Sefaria. Oke, ini website Sefaria. Ini Targum Yonatan ya, Deuteronomy ya. Wah, Nandar pasti tahu nih Deuteronomy. Ini dikatakan di sini. For what people so great to whom the Lord is so nigh in the name of the word of the Lord. Nih, bisa bahasa Inggris gak? S2 kan harusnya bisa bahasa Inggris loh. Nih, the word of the Lord nih diakui di sini oleh orang-orang Yahudi. Ini Sefaria loh, kesukaannya orang Islam, kesukaannya Uniriva. Nih, word of the Lord sitteth upon his throne. Firman Allah, firman dari Tuhan duduk di atas tahtanya yang maha tinggi. Cedar orang Yahudi ternyata menyembah Memra, menyembah firman. Nih, ini baca nih, ya. Oke, saya karena sebentar waktunya ini, Nandar ini banyak sekali ya ini ya. Kita buka ini ya, Dr. Benjamin de Sommer. Dia adalah guru para rabi-rabi Yahudi. Nah, di sini di bab ke-8, menit ke-8, ini nanti dia membahas tentang Tritunggalnya, kekristenan. Di sini dikatakan bahwa orang Yahudi tidak berhak untuk menolak apa yang disebut dengan konsep Trinitas. Ya, ini bisa ditonton. Ya, tuh, God as unity in plurality, continuity with Christianity. Silakan ditonton. Saya kasih data ini. Kemudian tadi pertanyaannya, ini banyak sekali pertanyaannya. Oke, kamu membentur-benturkan Protestan lagi dan lagi. Sorry Nandar, kita punya yang namanya itu adalah ekumenisme. Kamu gak tahu apa-apa ya? Oke, saya buktikan sama kamu. Nah, ini dia. Kristi. Nih. Ini yang tidak dimiliki oleh Islam. Kalian terpecah sama satu golongan yang masuk surga. Kasih tauhid kamu nggak jelas kamu. Konsep tauhid yang kamu jelaskan itu konsep tauhidnya atau asma atau 20 sifat oleh Abul Hasan Al-Asy'ari.
Yang benar dong, konsep tauhid kok cuman innani anallah, innani anallah. Lihat di sini, ini ecumenical relation. Bahkan di sini gereja-gereja Protestan bergabung dengan gereja Katolik OTW nih Nandar. Lihat-lihat ini nih, evangelis. Lihat ini. Oke, kita buktikan lagi kurang. Oke, kita buktikan lagi ya. Kita buktikan lagi bahwa bahkan gereja Lutheran sendiri, bahkan Martin Luther sendiri, Nandar, kamu kan nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa alasan kenapa Martin Luther memisahkan diri. Nih, lihat di layar saya, ini data saya mahal ini Nandar. Ini adalah Cyclopedia, ini websitenya orang Lutheran. Nih, Teaching about Mary, Mother of Jesus. Ini perkataan dari siapa? Perkataan dari Luther, Martin Luther. Nanti kita lihat di sini. Ini The Book of Concord. Book of Concord ini adalah bukunya Martin Luther yang menganggap Maria terberkati, perawan tersuci, dan tetap perawan, dan is most worthy of the most ample honors. Wah, evangelis model apa ini? Nggak tahu Martin Luther nih. Hah? Oke, ini karena waktunya singkat, jadi saya tidak bisa menjawab padahal saya sudah menyiapkan data sebanyak ini. Saya mau memberikan pertanyaan satu saja. Kalau Anda bilang kami penyembah Maria, Anda bisa menjelaskan nggak kenapa Anda menyembah kuburan? Silakan dijelaskan kenapa Anda menyembah kuburan. Waktu saya sudah habis. Ayo guys, tap-tap layar guys, jangan langsung kalah sama kaum kafir lah. Gimana sih teman-teman nih? Oke, Sep. Mana mukamu, Sep? Jangan sembunyi. Saya sudah bilang ribet nanti kalau saya harus muter-muter balik kamera. Enggak apa-apa, waktu. Kenapa kamu mau diskusi dengan saya, mau melihat data saya atau melihat muka saya? Kamu kok takut banget. Kamu kok takut banget dengan muka saya? Udah nggak usah ada alasan, jangan terobsesi dengan muka saya. Oke, nangis kamu ya. Terobsesi dengan muka saya, udah fokus sama data. Jangan nangis kamu. Kamu mau nangis makanya di close cam ya. Oke, enggak masalah. Oke, dengarkan saya. Oke, udah ini waktu saya dimulai. Jangan nangis Joseph, gentle gitu dong. Kalau buka kamera belakang ya konsekuensi, saya juga sama. Sep, di mute Joseph. Saya tidak mempertanyakan apa yang kamu jawab. Yang saya tanyakan adalah di mana Musa menyembah Roh Kudus. Satu, kamu cari sampai dunia ini kiamat, di dalam Torah tidak pernah Musa menyebut Roh Kudus. Di dalam Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, tidak ada Roh Kudus. Kamu cari. Itu yang pertama. Jangan kamu kenapa mau nangis ya? Justru di dalam ajaran Musa kamu baca ini ya, di dalam Sefer Shemot, Ferek Esrim Misfar Stayim. Coba, kenapa mukamu takut banget sama saya? Nih Joseph, perhatikan ya. Ini saya ajari kamu caranya berdebat. Joseph, perhatikan ini. Ya, Keluaran 20 nomor 2 ya, jelas Tuhan itu adalah esa. Tapi bukan ini yang saya permasalahkan. Nih Joseph, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Gereja Katolik justru membuat patung Maria, patung Yesus, patung siapa lagi itu, patungnya Paulus dan lain sebagainya. Padahal di dalam bahasa Ibrani sendiri, lo ta'aseh leha pesel, jangan membuat bagimu patung. Kenapa kamu membuat patung? Wehal temunah aser basamayim, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya di langit. Kemudian mima'al fa'aser ba'ares mitahat fa'aser ba'mayim mitahat la'ares. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Nah, kamu kenapa? Kok close cam? Mau nangis kamu? Ya, nggak apa-apalah. Nah, ya. Tampilkan wajahmu Joseph, biar orang tidak berpikir kamu menangis. Nih saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana umat Katolik itu menyembah patung. Nih Joseph. Ini. Tuh.
Kamu tadi menunjukkan video orang nyium makam. Di dalam agamamu saja menyiui patung. Padahal patung dilarang di dalam Torah. Kemudian orang-orang Katolik menyembah Bunda Maria di dalam doa novena, di dalam doa rosario. Nih Joseph, jangan nangis kau ya. Kita lihat Bunda Maria perawan yang berkuasa. Di dalam Protestan gak ada yang bilang Bunda Maria ini berkuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak ada yang tidak mungkin itu hanya Allah. Loh, berarti Katolik menyembah Bunda Maria karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu. Kalau di dalam Islam, ihdinas siratal mustaqim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, jangan gemetar Joseph. Lihat wajah saya yang ganteng rupawan ini Joseph. Jangan luluh kamu, jangan pucat, jangan panik. Saya di dalam Yohanes 14 ayat ke-16, di dalam Yohanes 16:13 itu bukan Roh Kudus, tapi Nabi Muhammad. Saya tidak mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Nabi Muhammad. Yang saya katakan, roh kebenaran di dalam Yohanes 16:13 adalah Nabi Muhammad. Yohanes 14 ayat 16 adalah Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang berbunyi, Payomer Elohim anahnu aba pehaben peruah kodes Eloheha. Berfirmanlah Tuhan, kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, di mana Yesus menyatakan bahwa dia firman yang telah menjadi manusia? Yang ketiga, di mana dalil Tritunggal? Kalau kamu bertanya kepada saya, Marobuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Katolik, Bapa, Anak, Roh Kudus, patung Bunda Maria. Ya, kalau dalam Islam, innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Dalam doa rosario, segala puji bagi Bunda Maria, Bunda Sorgawi, Bunda Allah. Ceder kamu. Tobat Joseph, kasihan aku lihat kamu. Mohon maaf Chef ya, inilah diskusi caranya begini Chef. Jangan panik ya Chef ya. Senyum. Nah, jangan panik banget Joseph, gak tega aku. Aduh, Joseph nih senyum. Oke, Chef. Ya, karena saya laki-laki normal, jadi saya tidak bersikap seperti Anda bersikap. Saya juga normal, keles. Panjang, Oke, gede, kita besar. gantian dengan saya berbicara ya. Silakan Anda diam. Ya, timernya dinyalakan, timernya. Ya. Oke. Begini cara diskusi, tidak usah banyak basa-basi, tidak usah banyak framing liar, lebih baik kita fokus pada data. Oke. Nandar tadi bilang di mana perkataan Musa, di mana dalam kitab Torah, Deuteronomy itu apa Nandar? Woi, malu lu kagak bisa bahasa Inggris. Ini ulangan. Perjanjian lama bukan ulangan itu. Pekok. Kok saya dari tadi aneh-aneh. Saya dengar Deuteronomy itu apa? Enggak ada Musa bilang Deuteronomy ini dari mana coba? Ulangan ini dari mana? Sorry, saya keluar kata-kata pekok itu. Kenapa? Masa nggak tahu Deuteronomy loh? Nggak tahu Deuteronomy. Dan di sini juga dikatakan ini tadi sudah jelas. Di sini dikatakan disembah ini firman Tuhan ini. Masa saya harus ulang-ulang? Dan Anda juga belum menjawab pertanyaan saya. Konsep tauhid mana yang kamu maksud? Konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah atau konsep tauhidnya Abul Hasan Asy'ari atau mau yang paling parah? Oke, kita buktikan ya. Oke, Anda dari tadi bilang penyembah manusia, jedar, Protestan nggak ada protes. Saya tadi sudah tampilkan data dari website Protestan punya, mereka menghormati Bunda Maria. Mereka mengikuti novena Bunda Maria. Teman-teman Protestan banyak yang datang ke Gua Maria dan tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita buka dalam Alkitab Yohanes 11:25, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup. Maka orang-orang kudus yang percaya kepada Tuhan Yesus termasuk Bunda Maria dan Santo Yosef itu yang masuk dalam Communion of Saints, persekutuan para kudus. Nggak tahukah evangelis? Ya, tapi nanti kita akan buka dari data sendiri dari Islam sendiri. Ya, kita buka bagaimana dalam Islam mereka juga menyembah manusia. Ya, kita buka tawasul kepada orang saleh. Lihat ini.
Jeng. Kalau saya nggak cuma narasi-narasi doang, saya tampilkan data di sini. Tawasul dengan orang salih yang masih hidup. Nyontek lo Islam, sadar diri dong, udah nyontek nunjuk-nunjuk lagi. Nih, ya, kita sampaikan di sini bagaimana tawasul ini apa? Sarana, mengambil sarana nih. Mengambil sarana agar doa dapat diterima dan dikabulkan. Kita orang Katolik, orang Ortodoks juga nandar, orang Lutheran, orang Anglikan, kita percaya orang-orang kudus itu bisa menyampaikan doa kita kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam Islam sendiri, di sini dikatakan apa? Nih, ada 5 jenis tawasul, perhatikan. Tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang soleh yang hidup, tawasul dengan orang yang telah meninggal, buset sama mayat, pantesan aja tadi ngeliat cium-cium kuburan. Tawasul dengan yang belum wujud, waduh apaan nih, jin nih, belum wujud. Dan tawasul dengan benda mati, wah Hajar Aswad nih. Ya, inilah dalam Islam kesesatannya. Mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, kamu ngikutin caranya orang Katolik yang lagi kamu serang sekarang. Kamu juga meminta tawasul wasilah. Bedanya kami nggak nyium kuburan. Yang kamu tadi sebutkan, tadi tampilkan tadi. Kamu sudah bawa itu di hadapan pada saat saya dan kamu diskusi di ruangan Kak Ica Nainggolan. Kamu bilang itu penciuman patung itu sebagai sakramen. Ketawa nggak tuh? Penciuman patung sakramen. Nggak tahu gereja Katolik sakramennya ada berapa. Maria dikatakan sebagai santo. Sejak kapan Maria itu santo Maria? Ya? Evangelis model apa kamu? Ya. Nah, saya tampilkan juga, izin ya, data saya nih. Saya sudah rangkum ini semalaman Nandar buat diskusi saya sama dengan kamu. Jeng. Kemarin ada yang bahas tentang logos. Ya, kita buktikan Islam itu terpengaruh dengan logos. Nih, kitab saya dari Sejaratul Al-Kaun Ibtul Arabi, dari Syekh Husain Nasr Islam dalam Cita dan Fakta, dan dalam Syekh Nuruddin Araniri. Kita buka di sini. Muhammad lu itu ternyata nyontek dari konsep logos. Makan tuh. Nih, Islam menganggap semua nabi sebagai suatu aspek dari logos. Nabi lu no logos. Nih, Pilo mengatakan bahwa logos merupakan makhluk yang pertama. Nih, lebih lanjut umat Islam menisbatkan pada Nabi Muhammad apa yang dinisbatkan pada Yesus sebagai logos. Nyontek Muhammad mau sama kayak Yesus. Ya, ini nanti imbasnya ke Nur Muhammad. Silakan nanti dijelaskan, Inilah yang disebut dengan Platonis. Nah, ini Nandar gue ajarin lo nih sama Uniripa kalau si Ripa nonton di room lo. Nih, demiurge, ya, eksistensi yang tidak setara dengan Tuhan, bukan Tuhan, tetapi mengatur alam semesta. Ini adalah demiurge dan istilah ini ada di dalam personalitas Muhammad nih. Ya, silakan dijawab. Habis, Joseph. Baik. Ayo, mana mukamu? Jangan panik kamu, Joseph. Mana mukamu? Jangan nangis. Kamu mau fokus dengan muka saya atau mau lihat data? Kenapa takut kamu? Mau nangis kamu? Biar tidak ribet bolak-balik kamera. Udah nggak usah ad hominem sejak kapan? Oke, terima waktu saya. Terima waktu saya. Oke ya, diam kamu. Nah, si Joseph gak berani dan gak sanggup menjawab saya. Saya sudah katakan tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat. Yang saya tanya, di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus? Roh Kudus itu makhluk. Yang kamu tanya malah Deuteronomi. Di mana di dalam Deuteronomi tertulis Roh Kudus? Coba nanti kamu tunjukkan ya. Di mana di dalam kitab Ulangan tertulis Roh Kudus? Yang kamu buka itu Targum Yonatan, itu bukan Roh Kudus, Dudul. Kemudian yang menjiplak kata logos itu ya kalian Katolik dan Protestan. Nih, saya tunjukkan di dalam New American Bible ya. Perhatikan ini, Joseph. Ini adalah kitabmu nih, kitab Katolik nih, The New Catholic Translation. Ini American Bible ya. Kita lihat. Nah, di dalam, perhatikan ini, Yohanes 1, ya teman-teman ya. Yohanes pasal 1 ayat ke-1 nih. Yohanes pasal 1 ayat ke-1 ternyata dia ini Yohanes 1 sampai 18. Coba perhatikan di sini. Yohanes 1 dari 1 sampai 18 itu bukan firman Tuhan, tetapi jiplakan
Pappus yang mengutip himne Kristen, yaitu himne Platonis nih. It was probably an early Christian hymn. Tuh, yang menjiplak kata logos itu kalian, kok malah melempar sembunyi tangan kamu? Jangan nangis, Joseph. Kemudian yang menyembah patung itu kalian Katolik, makanya Protestan sendiri menuduh kalian ini penyembah patung. Nah ini ya, coba kamu lihat ini, patung kok disembah. Tuh, coba perhatikan. Tuh, jelas patung disembah. Yang namanya tawasul itu pengantara. Ya, benar tadi berantara dengan amal soleh misalnya. Ya Allah, tadi saya debat sama si Joseph menangis, pucat. Kalau amalan saya ini amalan soleh, ya Allah, kabulkanlah ya Allah, berikanlah mobil Alphard kepada saya. Itu tawasul namanya. Kemudian ada orang soleh, Pak Ustadz, saya besok mau ujian nih, tolong doakan saya. Itu namanya tawasul. Bukan meminta. Sementara doa novena itu meminta kepada Bunda Maria. Coba perhatikan ini doa novena Katolik loh. Bunda Maria, perawan yang berkuasa tuh. Yang berkuasa di dalam Islam, yang mengatur alam semesta itu hanya Allah. Di dalam Katolik, perawan Maria. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin itu hanya bagi Allah loh. Katolik ada Santa Maria disebut tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Kemudian apa? Ya ini nih, dengan sangat aku mohon pertolonganmu tuh. Minta tolong kepada Bunda Maria. Kamu jangan menutupi diri dari kebenaran bahwa Katolik menyembah patung. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua di situ dikatakan jangan membuat patung bagimu. Kenapa Katolik buat patung? Ayo, di dalam doa novena, di dalam doa rosario, Katolik mengenal bulan rosario, bulan Oktober, bulan Santa Maria, bulan Mei. Kenapa kamu menyembah Bunda Maria? Jangan tertawa, lihat mukamu. Kalau saya mukanya cerah, mukanya pede, lihat mukamu pucat, gemetar, lihat muka saya. Yang saya tanya sekarang, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ayat berapa, kitab apa, 5 kitab Musa yang menyebutkan Roh Kudus? Di mana? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga Tuhan di dalam Torah. Tunjukkan Torah mana? Kalau kamu perlu dibacakan bahasa Ibraninya, Ruach HaKodesh, saya bacakan. Di mana? Konsep Tritunggal kamu di mana di dalam perjanjian baru? Tidak kamu jawab. Kamu malah ngalor ngidul ke Nur Muhammad, ke begini, ke begono. Itu bukan yang saya pertanyakan. Banyak Kristen yang saya sadarkan, banyak Kristen yang saya mualafkan. Lah kamu malah polongo. Lihat mukamu tuh. Tatap wajah saya aja gak sanggup kamu. Coba tatap wajah saya. Tuh lihat tuh. Ngenes lihat mukamu itu. Oke ya. Tolong jelaskan apa yang saya tanyakan. Jangan ngalor ngidul kemana-mana. Di mana Musa menyembah Roh Kudus. Di mana di dalam Torah. Kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana dalil Tritunggal di dalam perjanjian baru, yaitu 4 kitab Injil saja. Di mana? Ayo kon. Jeder. Joseph menangis. Cap, Sep. Sabar, Sep. Waktu Joseph, waktu apa timer dipencet. Jangan panik, Sep. Nah, tunjukkan ya Roh Kudus di dalam Torah di mana ayatnya. Jadi, oke, kita tunjukkan sama Nandar. Aduh, ya inilah karena keterbatasan waktu dan Nandar juga banyak banget nih dikasih pertanyaan sama si Nandar ya. Tapi giliran saya tanya, oh Joseph jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Tadi lihat. Bagaimana komparasi antara himne tadi ya. Nandar tadi bilang ini kan Kristen. Di situ jelas lu bisa bahasa Inggris gak sih Nandar? Di situ tertulisnya Christian hymn. Di situ Christian hymn. Nih lu kalau nggak bisa bahasa Inggris gue terjemahin deh bahasa Indonesia. Nih. Gue terjemahin di dalam bahasa Indonesia ya. Gue mau tanya sama lu, himne Platonis yang kamu tahu tuh himne Platonis Timaeus oleh Plato atau dari mana? Bawa-bawa Neoplatonis. Saya buka nih, siapa sebenarnya yang terpengaruh oleh Neoplatonis? Tadi kan data saya juga udah lengkap tuh ya. Data saya udah lengkap. Nih,
Kamu itu nggak bisa bahasa Inggris. Christian hymn kok dibilang platonis. Di situ Christian hymn. Nanti terjawab kenapa di situ Christian hymn. Lihat di sini. Nih, bisa baca bahasa Inggris kan kalau yang ini kan? Aduh, lihat ini. Ya, di sini dikatakan dengan jelas, ternyata Islam terpengaruh Neoplatonis. Di sini ulamanya Al-Kindi, the father of Islamic philosophy. No, makan no Islamic juga termasuk filsafat. Ya, termasuk ada dari buah dari emanisionis yang kompleks hierarkinya yang dikembangkan oleh Al-Farabi dan juga Ibnu Sina. Ini terpengaruh nih, ini Platonis nih, baru Platonis nih, baca nih. Neoplatonism in Islamic philosophy, di datanya jelas. Apa yang lu tunjukin? Christian hymn lu sambungin sama Neoplatonis, nggak ada tertutup di situ. Ini ada nih gua nih. Nah, di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan apa? Their views, pandangan mereka kemudian dikembangkan, ada metamorfosis. Ya, oleh siapa? Diyakini oleh Ibnu Arabi. Ini tadi Ibnu Arabi. Nih, Ibnu Arabi. Nih. Nih, Ibnu Arabi. Nyambung nggak data gua? Tuh. Hah? Ini Neoplatonis gue sebutin sama lu. Nah, kemudian berkaitan tentang menyembah patung. Lu baca dong satu raja-raja nih. Dalam perjanjian lama Allah memerintahkan untuk membuat patung apa ini? Ada bingkai singa, lembu, keruk. Tapi yang Nandar nggak ngerti-ngerti dari kita diskusi udah berkali-kali. Ada atau tidak adanya patung itu tidak menjadi masalah. Sebab patung hanya sebagai sarana. Sudah ditegaskan dalam konsili. Konsili apa itu Nandar? Harusnya tahu. Konsili Efesus. Wah, evangelis apaan kagak tahu apa-apaan. Ayat Alkitabnya cuma itu doang, Keluaran 23-4. Ya, baca itu konsili. Kamu juga nggak jawab pertanyaan saya di awal. Mana Islam yang masuk surga dari 73 golongan? Jawab itu. Jangan lu nuntut gua mau jawab. Lu nggak jawab-jawab dari tadi. Enak aja lu. Lu aja kemana-mana. Rosario dibilang bulan Maria. Saya sudah kasih tahu tadi. Rosario sendiri juga dipakai oleh orang Protestan nih. Saya pakai sama kamu ya. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Beruntung saya sudah mempersiapkan data ini. Ya, Rosario nih. Ya, kita buka datanya. Nih, datanya Rosario sendiri. Nih, Rosario sendiri di dalam pandangan teolog Protestan. Nih, Stephen Tobler, Reform Evangelical nih, baru evangelis nih. Lihat dong di layar dong datanya biar nggak sia-sia. Nih, tuh. Nih, ya. Rosario itu adalah kontemplasi misteri Tuhan. Nih, tuh. Protestan view. Jadi mereka juga ada rosari. Buktinya mana lagi? Nih, buktinya. Nih. Why I, a Protestant, pray the Hail Mary, berdoa kepada Bunda Maria. Berdoa melalui perantaran Bunda Maria dan menggunakan rosario. Cie, mau ngadu domba tapi nggak berhasil. Cie. Lagi kurang. Nih. Ya, banyak data saya sudah saya persiapkan nih. Ya. How to pray rosary for Protestan. Kita baca di sini. Orang-orang Protestan ini semuanya memberikan kesaksian di sini. Komentar-komentarnya. Ya, baca ini. Mereka semua berdoa rosario. Nah, sekarang kamu bilang sama saya, nggak ada hubungannya Joseph dalil seperti ini tawasul pembohong. Nih, saya tampilkan lagi di layar ya. Kamu itu meminta sama kuburan kok. Nih. Minta duit sama kuburan, gue baru tahu kuburan bisa ngasilin duit, Dar. Gila loh. Minta pulus nih, kurang. Ha, ini lagi nih, Dar. Nih, ini lagi, Dar. Nih. Banyak, Dar. Nih, belum yang ini. Waduh, ngerangkak sama siapa? Ngerangkak sama kuburan. Silakan. Oke, Joseph. Balikan mukamu. Mau nangis kau. Kalah kau. Ayo, lihat mukamu. Lain ditanya, lain dijawab. Saya kira berbobot kamu. Inikah yang dibanggakan Kristen? Baik. Ya, umat Islam itu pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ilaman aba, kecuali orang yang enggak mau. Mahya aba ya Rasulullah. Kata Rasulullah, waman ato'ani daholal jannah. Waman asoni faqad aba. Itu jelas dalilnya.
Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ya, tarok tupikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Jelas. Semua pertanyaanmu itu saya jawab. Pertanyaan saya nggak kamu jawab. Saya, benar ini kamu terjebak dengan ucapan saya. Joseph, ternyata Yohanes pasal 1 yang menjadi dasar dalil bahwa Yesus adalah firman yang hidup adalah ayat palsu yang mengutip himne Platonis. Terima kasih mengacu kepada himne Kristen. Terima kasih kamu sudah jujur. Dan ini memang kitab Katolik nih ya. Ini kitab Katolik, ternyata Yohanes 1 sampai 18 itu kemungkinan besarnya adalah mengutip himne Platonis. Nah ini ya. Ya was probably an early Christian hymn. Jeder kamu. Oke, kembali. Di mana di situ? Kenapa ini waktu saya berbicara? Kenapa kamu ngomong? Sabar. Kamu aja tadi ngomong aku gak ngerecoki. Jangan nangis. Ini saya ajari kamu ya. Kalau Kristen Protestan nggak ada. Saya tidak berbicara pengertian rosario. Yang saya katakan orang Katolik menyembah Bunda Maria, Santa Maria. Santa Maria itu bulannya adalah bulan Mei. Kalau bulan Rosario adalah bulan Oktober. Itu tadi yang saya sampaikan. Mereka di dalam Katolik ada gua Maria, bersujud kepada patung. Anda menutup diri dari itu. Tetapi itu adalah salah satu kesesatan dari Katolik. Yang saya tanya adalah di mana di dalam Torah, dengarkan baik-baik Joseph, kenapa kamu tidak munculkan mukamu? Karena mukamu itu pucat. Ya, pucat pasi kamu. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya ajari caranya berdebat. Tidak pernah ada di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Tunjukkan ayat berapa, kitab apa, ayat berapa di dalam Torah yang mengatakan menyembah Roh Kudus. Jangankan menyembah Roh Kudus, kamu cari tertulis Ruach HaKodes saja di dalam Torah nggak ada. Musa tidak mengenal Roh Kudus. Musa tidak menyembah Roh Kudus menurut kitabmu. Kenapa kalian menyembah Roh Kudus? Kenapa kalian menyembah Bunda Maria? Jangankan menurut saya, menurut Protestan saja. Mantan-mantan saya itu semuanya Protestan Katolik. Jadi saya tahu, saya dulu mantannya Advent, ya. Mereka mengatakan kalian penyembah manusia dan penyembah Maria, kok Santa Maria disembah? Ini buktinya. Kalau kamu video itu oknum. Ini doa novena yang dibaca oleh orang Katolik. Perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jelas ini novena 3 Salam Maria. Katanya kamu Katolik. Oke. Gak bakal orang Kristen sanggup menjawab pertanyaan saya. Di mana tertulis di dalam Torah, Anahnu, kamilah, Aba, Bapa, Pehaben, Anak, Peruah HaKodes, Eloheha. Kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana? Kalau tidak ada, kenapa kamu melakukan apa yang tidak dilakukan Musa? Menyembah Roh Kudus, menyembah Santa Maria. Kemudian di mana dalil Tritunggal di dalam Perjanjian Baru? Coba saya kasih tahu nih dalilnya, 1 Yohanes 5 ayat ke-7, itulah dalil Tritunggal. Kamu Katolik ditanya Tritunggal saja nggak paham. Makanya boleh kiranya Joseph suatu saat Anda dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Jadi kalau kamu mau masuk surga, ikutlah Islam. Yesus saja menjamin kalian masuk neraka. Lihat ini. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Agama yang lebih benar dari agama Yahudi adalah agama Islam. Lukas 6 ayat 40. Ya. Nih saya tunjuk kepada kamu. Waduh, waktunya masih ada nggak nih? Coba perhatikan nih. Ya, dalam bahasa Ibraninya. Kamu bisa Ibrani nggak? Talmid einenu gadol min hamoreh abal kalmi sehuslam. Jadi yang masuk surga itu adalah orang Islam. Jeder kamu. Takut menunjukkan wajah karena wajahmu udah mau nangis hadapi evangelis terganteng di muka bumi. Jeder kamu. Tuh kan, menangis. Aduh, gak tega aku. Cep.
Ini saya debat bukan sama akademisi nih, sama orang nggak jelas ini. Loh, saya akademisi, bro. Tuh, nggak mungkin punya ini kalau nggak tinggal akademisi. beli itu toga saya juga punya. Loh, Kalau ini mau akademisi saya berbicara tahu, secara tahu. faktual, bukan framing atau Oke, opini. ya, Pengacara terserah mana kamu. yang mau nyewa kamu sebagai pengacara, mau maju Oh, sebagai banyak, pengacaranya Peggy kayaknya nggak bisa. Saya tunjukkan. Nah, bagian Oke, saya jangan kejang-kejang ya, jangan bahas pribadi, silakan. Oke, ya saya tadi sudah bilang dari awal, saya sudah izin. Kenapa saya ini tidak mau menampilkan layar kalau misalnya sudah lagi jam? Karena ribet bolak-balik kameranya, ya. Saya pakai iPad soalnya kegedean, ya. Lihat di sini. Tadi sudah dibuka dalam JWC ini, ya. Ini sudah ada mengenai Spirit of the Lord. Kamu nggak memperhatikan, makanya kalau lagi orang ngejelasin nih, dicatat, diliatin nih. Samson ini, dia dikunjungi oleh Holy Spirit, Roh Kudus. Nih. Ya. Kurang. Nih. Kejadian 41 ayat 38. Can we find such a one as this, a man in whom the Spirit of God is? Daniel 4 ayat 8, Daniel 4 ayat 9, Daniel 4 ayat 18. Ini tadi saya bawa, cuman kamu nggak memperhatikan. Oke, lalu kamu bilang, oh tawasul kami, oh enggak, belum. Kamu bilang katanya, orang Islam semuanya masuk surga yang memegang pada sunnah dan Al-Quran. Pret, nih. Lu aja cakar-cakaran sama Salafi sama Sunni. Lu kan Salafi kan? Salafi berkedok Sunni lu. Gue tahu, gue udah bisa baca dalam lu. Lu yang nanti dibilang sama salah satu kiai itu orang Wahabi. Ya kalau kamu bukan ya Ripa itu Salafi. Dia nggak mendukung adanya Nur Nabi ini yang kamu nggak berani bahas. Ini Nur Nabi ini ada di dalam akidah kalian loh. Nih, sebagai arsitek. Kamu nggak berani kan buka ini, tapi sebelum kita buka itu, kita lihat bagaimana Ibnu Taimiyah ini dikutuk. Ya, Ibnu Taimiyah menggunakan konsep tauhid ternyata tidak diterima oleh orang Islam seluruhnya. Nih, ya. Tidak diterima oleh orang Islam seluruhnya. Kenapa? Nih. Dibaca saja di sini jelas. Nih, ada propaganda bahwa lawan-lawan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya belumlah mengimani Allah. Ya, tuh. Kalau kamu nggak ngikutin Ibnu Taimiyah, kamu belum mengimani. Tapi Nandar kan kalau data kamu cuman kayak gitu doang ya. Nanti teman-teman bisa lihat datanya yang paling bervalue dari mana. Nih. Ini data yang saya punya. Nanti kamu minta beli sama donatur kamu, ya. Ini Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyaf Dolalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Apa ini? Makalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kesesatan Ahmad Ibnu Taimiyah. Lihat di sini. Tawasul itu menurut Ibnu Taimiyah haram. Pembohong, tawasul boleh-boleh aja. Lu pakai dalil dari mana lu? Nih, perkataan Ibnu Taimiyah dalam mengharamkan tawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh serta mengharamkan tabaruk tuh diharamin sama Ibnu Taimiyah. Lu tahu nggak sih Ibnu Taimiyah siapa? Hah? Ibnu Taimiyah itu Martin Luthernya Islam. Gue pikir saudara-saudara Protestan karena mereka dalam Yesus Kristus itu jauh lebih baik daripada Anda orang Islam. Karena kamu masih cakar-cakaran. Nanti kita lihat. Nih, lu kubur oknum, udah jelas-jelas ini bahasan bertahun-tahun. Adapun ziarah bid'ah yang ia itu dari jenis model ziarah orang-orang musyrik. Bid'ah. Lu tahu apa yang terjadi sama Ibnu Taimiyah? Tahu apa yang terjadi dengan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah dikutuk sama ulama-ulama lainnya. Makanya dikatakan di sini apa yang terjadi bahwa Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya tidak ditolong oleh Allah. Itu katanya siapa? Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan kata saya. Makanya kalau dibilang orang Islam semuanya masuk surga itu mustahil, itu bohong. Terus kamu bilang lagi Christian hymn, Nandar udah dibilang. Di situ tertulis Neoplatonisnya di mana? Lu ngerti Neoplatonis gak sih? Ini gue buka ini Neoplatonisme. Nih, Neoplatonis lu maksudnya dari Timaeus apa dari mana? Gue tanyain dari tadi. Dari Heraklius apa dari mana? Lu buka-buka data ini dari Katolik nih. Ini dari, di situ aja tertulisnya Early Christian Hymn, bukan Neoplatonism Hymn. Ini jelas tertulis Neoplatonism in Islamic Philosophy. Di sini saya sudah punya buktinya di buku ini. Jelas sekali bahwa Nur Muhammad itu pengaruh filsafat Neoplatonisme. Kristen menundukkan filsafat, sementara Islam ditundukkan oleh filsafat. Itu perbedaannya. Sekali lagi saya ulang. Kristen, kalau kamu nggak paham, Kristen
menundukkan filsafat sementara Islam ditundukkan oleh filsafat. Nih, kamu belum bantah ini Nur Nabi. Ini hakikat Nur Nabi ini dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu bantah sana, kamu komentari Nur Muhammad itu dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan dibantah ini saya. Saya juga punya ajuan pertanyaan dari tadi nggak kamu sentuh. Sama tadi terkait tentang Islam. Itu Salafi sama Sunni yang masuk surga sebenarnya siapa? Itu aja 2. Belum nanti kalau saya ke Syiah. Ya, dijawab itu tolong. Jangan pakai hadis yang sembarangan kamu nggak. Udah, wajahmu sini. Mau nangis kamu. Oke, teman-teman, susah ini dia. Saya kira kamu bermutu. Mana wajahmu, Joseph? Aduh, gak tega aku. Coba wajahmu kenapa? Takut? Kalau kamu laki-laki, langsung saja sama siap. Udah, aku gak jangan terobsesi sama muka saya. Iya, baik, saya sudah baik, bilang saya pakai udah jangan marah. Ribet, jangan marah. Ini waktu saya, ini waktu saya. Sama saya. Iya, jangan marah. Ini waktu saya. Ya ampun, saya normal ini Nandar ini, aduh. Waktu saya, ini waktu saya. Ya baik juga kok. Ini silap mulai ya. Kamu jangan terguncang nih. Joseph ini saya kira banyak yang DM saya, banyak yang nge-tag saya, katanya bagus, ternyata nggak ada ilmu. Saya tanya apa, jawabnya apa. Harusnya kalau saya tanya dalil Tritunggal, kamu buka dong ayat ini. Nandar, inilah dalil Tritunggal, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Kalau saya tanya dalil Tritunggal, harusnya kamu jawab ini. Kenapa kamu tidak jawab ini? Karena memang ayat ini ayat palsu. Akui saja kau. Nih, ya, ini ayat palsu nih. Tuh. Ternyata mengutip dari apa nih? Gak jelas asal-usulnya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Bagaimana kamu masuk surga? Kalau kitamu dalil Tritunggal saja palsu, Joseph. Nah, begini cara menjawab. Saya nggak tanya Ibnu Taimiyah. Justru kamu itu sudah berbuat bid'ah, Joseph. Di dalam Torah dikatakan ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kamu sudah berbuat bid'ah. Kamu Katolik menyembah patung Maria, Santa Maria. Santo laki-laki ya. Kalau santo itu laki-laki, kalau perempuan santa. Nah, Yang saya tanya, kenapa Joseph menyembah Bunda Maria? Padahal Bunda Maria ini, sebentar saya tunjukkan datanya, teman-teman. Ya, nih Joseph, ini cara berdiskusi, kamu saya ajarin. Di dalam bahasa Ibraninya, ya, Western Leningrad, kita lihat di sini. Lo ta'aseh pesel, jangan membuat bagimu patung. Fekhal temunah aser basamayim. Yang Taurat itu bahasa aslinya Ibrani. Kamu malah tampilkan bahasa Inggris. Sejak kapan Yesus menguasai ini Inggris? Kamu ini gimana sih? Aduh. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit maupun di air, mau di bumi, dimanapun, jangan menyerupai. Malah kamu menyembah patung. Itu tadi kamu berbuat bid'ah kamu. Ya, Katolik berbuat bid'ah, Protestan berbuat bid'ah. Lain ditanya, lain dijawab. Sudah saya katakan, tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Kalau kamu cuma pamer clipping, pamer Ibnu Taimiyah, apa yang nggak ada urgensinya? Justru Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, mau himne Kristen ke, mau himne Platonis ke, ternyata Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 adalah ayat palsu. Itu yang menjadi entry point. Kamu sekelas baru bikin skripsi aja sudah sombong minta ampun, Joseph. Ini saya ajari kamu ya. Nih, Aiden, terima kasih. Kalahkan terus Aiden, Joseph. Kemudian orang Katolik dan Protestan mengatakan Yesus adalah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia. Sejak kapan Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia? Aduh, kasihan. Joseph gak usah deh. Aduh, mau nangis Joseph. Cucuk. Aduh. Kasihan deh. Nih, kata Yesus, Joseph,
Aku mohon maaf ya Dek Joseph ya. Tatap wajahku Joseph, biar kamu mendapatkan kasih karunia berkat yang melimpah Joseph. Nih Sep, di dalam Lukas 6, Sep, kamu harus kuasai bahasa Ibrani Joseph, biar selepel dengan saya. Nih, saya tunjukkan dalam bahasa Ibrani, kalau kamu mau masuk surga, kata Yesus harus masuk Islam. Nih, tunjukkan ya. Joseph, nih tadi saya nggak sempat tunjukkan. Talmid einenu gadol min hamore. Seorang murid ini tidak mungkin lebih besar daripada Yesus sebagai guru. Abal akan tetapi kolmi siapapun yang masuk Islam, sehuslam limudo yihyeh kemorehu. Jelas Yesus beragama Islam. Nih, kalau kamu mau masuk surga harus masuk Islam, bukan masuk menyembah Bunda Maria. Kemudian kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Kita lihat di sini, Salom animas irlahem et slomi et islami aninoten lahem. Yesus beragama Islam, kamu malah beragama Katolik, menyembah Bunda Maria, yang bilang Protestan. Saya ini banyak intelnya di Protestan. Jeder, gak mau menampilkan wajah karena kamu mau nangis. Menang. Oke. Jangan nangis, Sep. Gak usah kebanyakan framing. Udah dikasih menang itu satu. Lagi pula saya bingung ya kenapa orang seperti kamu mementingkan menang PK. Poin ya? Loh, bukan iya, menang debatnya. Ya apa-apa. Saya membantu jualan supaya laku. Ya, dagangannya laku. Loh, oke. Kita lanjut ya. Nggak bisa jelasin itu Nur Muhammad. Nah, itu lap dulu. Dari tadi saya agak rising liatinnya mau keluar-keluar soalnya itu. Iya, cepet. Ya, kamu juga lap dulu, makanya ya. Oke, silahkan. Oke, baik. Nah, tadi sebenarnya kalau Nanda perhatikan, makanya saya kalau lagi buka data, kalau sama Ripa, Nandar itu ya, sekongkol-sekongkolannya itu kalau orang lagi buka data, perhatikan. Anda boleh yang tidak memperhatikan, tapi mencatat seperti saya nih. Ini catat enggak, ya kan, makanya banyak yang miss. Kalau saya banyak yang saya catat. Nah, ini tadi saya sudah tampilkan bilangan 11, bahkan di sini dikatakan bahwa Musa itu berbicara dengan Allah dari mana? Roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Nih. Ya. Waduh, ini apa nih? Kena peringatan nih. Bentar. Udah lanjut. Udah diem orang beneran kok, ngapain saya takut sama kamu. Nah, makanya di sini jelas dikatakan bahwa roh inilah yang berbicara, ya. Ini bilangan 11 ini. Oke? Dibaca ayat ini berapa sih? Ayat berapa? Bilangan 11. Ayat berapa ya? Bilangan 11 ayat 20 tadi, ayat 21, sorry ayat 18, ayat 17 sampai dengan ayat 30 nih. Jelas ya. Di mana Roh Kudus itu hingga pada mereka itu termasuk orang yang dicatat tapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka. Kepenuhan oleh siapa? Kepenuhan oleh roh mana? Ya, bilangan 11. Aduh, buang-buang saya aja. Makanya evangelis ini agak ragu saya. Ya. Oke. Keluaran 20 ayat 3 sampai 4, baca yang benar. Dari awal sampai selesai dibaca. Jangan membuat pating bagimu, jangan jadikan itu sebagai ilah lain. Pertanyaan saya, orang Katolik mana yang menjadikan patung itu sebagai ilah lain? Ada atau tidak adanya patung? Sekali lagi saya ulangi. Di sana di Timur Tengah sana banyak gereja-gereja yang dihancurkan oleh dedengkot ISIS. Patung-patung dihancurkan. Apakah kemudian kami orang Indonesia protes ke kedubes itu? Lebanon, Suriah, atau negara-negara Arab? Enggak. Kenapa? Patungnya bisa dibikin lagi. Ada atau tidak adanya patung, sekali lagi orang Katolik bisa berdoa. Kami tidak seperti Anda. Karena dalam Yohanes 4 ayat 23 Yesus sudah mengatakan akan tiba masanya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa bukan tergantung pada kiblat. Sama seperti kamu itu. Ya. Tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Kemudian berbicara 1 Yohanes 5 ayat 7. Kamu yang kemana-mana nih. Baca nih. Pengajaran kita Nandar sama seperti orang Islam, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Ntar lu gua tanya ulama mana yang mengajarkan konsep tauhid yang benar seperti Rasulullah atau Allah mau ajarkan, lu bingung. Ibnu Taimiyah lu lepeh, Ahlussunnah wal Jamaah lu lepeh, lu Islam apa lu? Hah? Orang Islam mau ikutin Nandar nih, buku saya. Ini Ibnu Taimiyah tokoh Islam loh, Syekhul Islam.
Ibnu Taimiyah yang nggak penting, Pret, lu berarti nggak berpendidikan. Sorry Nandar, Islamnya masih di bawah rata-rata. Oke, di sini 1 Yohanes 5 ayat 7 yang lu bawa ini kan. Nih, lihat nih di layar nih, jadi nggak buang-buang waktu lagi saya nampilin di layar nih. For there are 3 the bear witness in heaven. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya satu. Jeder, ternyata Bapak gereja, para salafus soleh, ini di tahun 258 sudah memberikan komentarnya. Ini menunjukkan bahwa pengajaran ini ada tahun 258 loh. Coba cek Vulgata itu tahun berapa? Yang kamu tadi, manuskrip yang tadi. Ya, ini ada Santo Cyprianus dari Kartago yang kemarin saya sebutkan, udah dicari belum? Cyprian of Carthage ini dari mana? Nggak tahu kan? Makanya kalau debat itu yang benar, jangan kebanyakan framing. Kemudian, saya kasih tahu sama kamu ya. Berkataan mengenai Nur Muhammad saya lanjutkan ya. Sebab kamu ini kalau nggak dikasih tahu ya. Saya tanya sama orang-orang Islam. Ini dari kitab kalian, dari Qasidah Barzanji. Saya tanya sama kamu Nur Muhammad. Ya. Ini berbunyi, usolli wa usollimu ala nuril ma'usufi bitaqadami wal awaliyah. Perhatikan data yang saya tampilkan biar nanti kamu nggak bisa jawab lagi. Ini pertanyaan dari tadi nih. Ini Nur Muhammad yang terpengaruh pada konsep nih Philo. Kenapa saya tampilkan di sini supaya bisa memudahkan? Itulah pentingnya internet. Lu ngikutin Nandar, lu balik ke zaman batu. Pakai bilang kelipingan, emang gua Islam, kelipingan dari filsafat. Alah, nggak usah anti sama teknologi. Lu mau zaman ke Nabi lu, naik ontak kemana-mana. Pengacara nih, atau minim dari tadi. Nih, ya. Jelasin coba Nur Muhammad itu kenapa ada di Islam buruan. Dari tadi nggak dijawab-jawab, takut ya. Muhammad ini mau dijadiin sama kayak Yesus nih. Logos nih, jawab nih, ada data-datanya nih, data di sini juga ada tadi. Waktu ya. Habis, Sep. Waktu habis, jangan ya, gemetar. Waktu habis. Ya, tampilkan mukamu. Ya berani dia, mau nangis soalnya. Oke. Tampilkan wajahmu biar orang tahu kamu mau nangis. Oke ya, terima, jangan nangis kau. Sudah saya bilang, Kristen tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Saya tanya dalil Tritunggal, lari ke Nur Muhammad. Kalau kamu mau, mari kita bahas Nabi Muhammad atau si Paulus yang nabi palsu. Itu baru nyambung. Ya, karena yang dibahas adalah pribadi. Ini saya lagi membahas konsep ketuhanan. Kalau kamu mau, mari kita bahas nanti ya, sesi kedua nanti besok. Nabi Muhammad